Selamat datang di LBJ Viral 24 episode yang ke berapa nih? Ke-38. Nah, yang ke-38 nih. Nah, saat ini nih kita akan membawakan berita-berita yang sangat teraktual dan sangat bikin kita deg-degan nih. Yaitu diantaranya ada pohon tumbang di daerah Monkey Forest di Ubud, Bali. Dan yang kedua, bagaimana terjadi bencana alam lagi nih, tanah bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan yang ketiga ada aliansi santri jalanan yang mengadakan unjuk rasa membela Gus Miftah yang mengundurkan diri sebagai staf Staf khusus ya, bener ya? Staf khusus Presiden. Nah, bagaimana beritanya? Langsung aja kita check it out ke berita yang pertama. Oke, di berita yang pertama kita ada sebelum kita tayangkan videonya, ini ada sedikit ulasan bahwa ini kabarnya ini pohon tumbang ini memakan korban jiwa nih. Betul, 2 orang turis asing ya. 2 orang turis asing yang sedang berwisata di Monkey Forest, tiba-tiba di sana karena cuaca kurang bagus, makanya tertimpa pohon besar yang tumbang. Bagaimanakah kejadiannya? Mari kita langsung simak videonya. Buset, ngeri juga ya. Oh, ini CCTV ya? Iya. Panik gitu ya. Tapi cuacanya kayaknya adem-adem aja. Abis hujan kayaknya nih. Oh, ini abis hujan nih kayaknya ya. Abis hujan yang gede nih kan. Jadi pohonnya mungkin udah rapuh juga karena cuaca ya kan. Di pohon gede baru tumbang di Monkey Forest. Kemungkinan ada korban. Pohonnya gede banget. Kemungkinan ada korban, sangat berbahaya. Lebih baik tidak ke Monkey Forest karena banyak korban. Wah, ini korban Hujan deras tuh. Hujan deras ya, benar. Ya, ini juga kelihatan lagi hujan nih kayaknya. Ya, kelihatan cuacanya memang lagi kurang bagus belakangan ini di bulan Desember ini. Harap berhati-hati ya pemirsa, karena kejadian seperti ini tuh sering banget terjadi ketika di bulan-bulan cuaca yang seperti ini di bulan Desember begitu. Iya, kejadian ini kemarin banget ya, hari Selasa tanggal 10 Desember, di mana akhirnya 2 turis asing nih dari Prancis dan juga dari Korea Selatan meninggal dunia akibat tertimpa pohon besar. Dan 1 orang juga luka-luka turis dari Korea Selatan. Korea Selatan, ya. Ya, kejadian seperti ini memang harus menjadi perhatian bagi kita semua ya, karena sebenarnya ini adalah bencana alam yang kita tidak dapat diprediksi ya. Betul. Karena akhir ini bagaimana kita ketahui kan anomali cuaca ya. Anomali cuaca. Curah hujan begitu tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi juga di Provinsi Bali kan. Bagaimana kita lihat di salah satu tempat wisata kan. Monkey Forest yang begitu terkenal di Ubud ya. Tempat para monyet gitu. Iya, tapi ini memang di sana memang banyak sekali pohon-pohon gitu. Pohon-pohon besar kayak pohon gede banget ini ya. Makanya kita harus mengurangi hati-hati, bukan mengurangi. Kita harus berhati-hati untuk memilih tempat wisata nih. Lagi cuaca begini seperti kejadian yang ada di Lebak. Betul. Ada tanah yang bergeser juga nih. Bisa bergerak ya. Bisa bergerak. Nih, bagaimanakah videonya? Tapi kita lihat dulu komentar netizen nih. Oh iya, gue lupa kelewatan. Kita lihat dulu komentar netizen. Kita lihat dari RR Win 88. Ya, kayaknya panik itu ya, larinya malah ke tempat pohon jatuh. Ya bener. Gue lihat juga di videonya kok larinya memang ke arah pohon jatuh. Sebenarnya nggak lari ke daerah pohon jatuh. Sebenarnya dia memang menghindari. Menjauh. Cuman karena pohonnya gede. Pohonnya begitu gede. Jadi makanya sempat menghindar. Gitu. Jadi mungkin dia begini kan. Pohon jatuh begini. Dia lari, ujungnya meninggal. Ya, pohon juga jatuh nggak bisa diprediksi loh. Gimana? Gini kan? Iya. Terus jatuh. Dikira-kirain aja jatuhnya kemana nih gitu. Ternyata dia ya kurang beruntung ya. Turut berduka terhadap para korban yang meninggal. Untung pas nggak ada speed. Ya, kalau ada speed mah heboh. Speed biasa. Speed kan sempat ke Monkey Forest juga kemarin. Ya, semoga
sehat-sehat saja ya Selebgram ya. untuk yang luka gitu dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan gitu. Betul. Ya ini rata-rata komentarnya adalah turut berduka cita, tetapi memang di sini kita memang melihat sangat ironis sekali ya maksudnya. Iya. Lagi wisata senang-senang tiba-tiba ditimpa musibah. Tragis. Iya, musibah yang tragis. Ya tipsnya begitu ya, kita lagi cuaca begini hindari dulu kita untuk berwisata di tempat-tempat outdoor terbuka, terutama yang banyak pohon-pohon gede kayak gini, gede banget pohonnya. Betul sekali. Ya langsung aja kita ke materi kedua, bagaimana terjadi lahan bergerak nih. Daerah Bukan Lebak. gempa bumi bukan, tapi lahannya bergeser karena mungkin unsur tanahnya terlalu gembur ya. Iya. Ini ada stabil. kondisi apa namanya geografis juga mungkin ya. Betul. Ya, bagaimanakah videonya langsung aja kita simak di sekarang. Tanah bergeser di kampung Parakan Busi ya. Di Kecamatan Bojong Manik, Lebak, Banten pada hari Senin tanggal 9 bulan 12 2024. Jalan utama penghubung antar kampung kini terputus total. Kita lihat bagaimana ini begitu lumayan parah ya, ini bencana alam. Tapi memang di sini tidak ada korban jiwa, cuman apa namanya dari kondisi jalannya ini menghambat atau memutus aktivitas warga antara kampung ini kan penghubung jalan penghubung antar kampung, makanya aktivitas warga terganggu. Sepintas mirip gempa kita lihat ya, bagaimana tanah retak-retak sampai rumah retak-retak ya. Iya. Nih kita lihat nih rumah belah gitu ya. Rumahnya sampai belah begitu. Tapi ini cuma terjadi di lokal kampung itu aja yang mungkin posisi tanahnya bergeser gitu kan. Ya, atau seperti longsor, mirip longsor mungkin. Tapi bukan longsor ini. Bukan longsor, tapi memang Jadi ini bergerak gitu ya. kondisi geografis sih. Tanahnya nggak stabil gitu ya. Kondisi geografis mungkin ada apa namanya kejadian-kejadian alam. Pergerakan di dalam bumi kali. Iya, di lempeng-lempeng ya. Bukan lempeng sih, kalau lempeng udah gempa kayaknya. Bukan naga kali lagi mau berontak di dalam. Ya, ini terjadi pada hari Senin ya, tanggal 9 bulan 12, di mana kita lihat memang banyak sekali bulan-bulan Desember ini harap berhati-hati. Iya. Di curah hujan sangat tinggi. Curah hujan yang sangat lumayan tinggi dan terus cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang dingin, kadang dingin banget gitu kan. Terutama untuk saudara-saudara kita yang memang tinggal di kawasan pegunungan, bukit-bukit ya, yang memang rentan ya dari kasus-kasus seperti ini, harap berhati-hati. Mudah-mudahan ya kita terhindar dari mara bahaya nih. Nah, bagaimana tanggapan dari ahli BMKG nih tentang cuaca buruk yang sedang melanda Indonesia pada belakangan ini? Kita lihat langsung ulasan dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Yang pertama, memang bulan November Desember ini puncak hujan akan terjadi di wilayah Sumatera kecuali Lampung, kemudian Jawa bagian selatan, termasuk juga ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian kecil di Sulawesi. Kemudian yang kedua yaitu ada fenomena yang kita namakan Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan propagasi awan-awan hujan ini dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia melalui Indonesia bagian barat dan akan berakhir tadi di Indonesia bagian timur. Dan ini juga yang terdampak adalah beberapa wilayah di wilayah barat. Kemudian yang kedua, saat ini itu juga ada fenomena yang kita kenal dengan namanya musim siklon ya. Musim siklon pada waktu beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu Sulawesi Utara. Saat ini sudah mulai bergeser menuju ke wilayah selatan, dan di selatan inilah yang pertama kita lihat kemarin ada 99 S bibit siklonnya. Dan saat ini kita lihat ini ada bibit siklon baru yang kita namakan bibit siklon 91 S. Dan ini berada di sebelah barat daya Banten ya. Ini sangat dominan saat ini dan kita prediksi sampai tanggal 8 masih konsisten. Kemudian di samping adanya bibit siklon ini yang mempengaruhi saat ini adalah ada yang namanya MCC, Mesoscale Convective Complex, yaitu ini adalah awan-awan hujan yang bisa menyebabkan munculnya curah hujan dengan ikatan yang lebih intensitas lebih tinggi. Ini yang perlu dilihat ya. Jadi kalau berdasarkan seperti ini nanti cuaca di Nataru itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal itu. Jadi waspada bagi yang siapa menggunakan
transportasi mudik jalur darat, kemudian jalur laut, dan jalur udara. Jalur laut barangkali yang perlu diwaspadai adalah adanya peningkatan tinggi gelombang di Samudra Indonesia bagian barat maupun Samudra Indonesia bagian selatan. Iya, itu dia tadi pemaparan dari BMKG ya, bagaimana banyak sekali fenomena di bulan November, Desember ini yang akan terjadi khususnya di antara Pulau Jawa, Sumatera, itu akan terjadi Sulawesi. banyak sekali Sulawesi. Jadi ada pergerakan tadi angin siklon tadi dari ya, Samudra Hindia ya, siklon, dari ya. barat sampai ke timur Indonesia. Jadi hampir semua daerah rata dikena nih. Ya, terus juga curah hujan juga tinggi. Ya, makanya Buat teman-teman yang mau berlibur Natal dan Tahun Baru kan, buat mudik nih, buat Mudik, mudik. Tadi disebutkan darat, laut, udara ya, semua kena juga. Kalau dari darat ya kena juga ya. Iya. Dari laut ombak, gelombang tinggi, udara cuaca juga ya, semua Intinya kena sih, juga. Intinya waspadalah. Iya, waspada dan hati-hati, nggak cuman di jalan dan ketika berlibur juga harus hati-hati. nah, daripada mudik beresiko, ya kan, jalan-jalan resiko, mendingan di rumah aja kita Sambil nonton Lensa Berita Jakarta. Di YouTube channel kita di Lensa Berita Jakarta. Sambil baca-baca juga di lensaberitajakarta.com di portal Betul berita. sekali. Iya. Ya, kita langsung saja nih dari berita yang ketiga. Ini ada Ratusan santri dari Aliansi Santri Santri Jalanan. Jalanan ya yang menolak pengunduran diri dari Gus Miftah ya. Ini dalam artian mereka membela Gus Miftah untuk tetap terus maju menjadi staf khusus presiden ya. Berarti ternyata Gus Miftah itu ada pembelaannya juga. Jadi bukan ngebully doang, meskipun dia kayaknya Gitu. karakternya ngeselin gitu kan, ngina-hina orang, tapi banyak nih yang ngedukung dia. Nih kita lihat aja videonya. Aliansi Santri Jalanan serukan Banyak juga tuh. turun ke jalan ya, serukan di penolakan terhadap Gus Miftah agar tidak mundur ya begitu ya. Putusan khusus presiden. Iya, di sini kita ada komentar dari yang kocak nih. Kita baca komentar dikit nih dari Reza. Belajarlah untuk menerima kenyataan dan ikhlaskan semua keputusan. Belajarlah ajaran Islam yang sesuai sunnah dan tauhid serta fikihnya. Nah, gitu. Belajar menerima, Bos. Iya. Ya, jadi kalau sudah mundur ya udah wes, mundur aja, nggak usah pakai demo-demo. Ini demo ini gunanya buat apa deh? Ya mungkin mereka begitu cintanya kan sama Gus Miftah, mereka demo nih di titik 0 km di Yogyakarta. Jakarta. Ini demo beneran apa dibayar? Ya kita mesti wawancara mereka langsung. Kamu dibayar Gus Miftah ya? Lihat ada nasi bungkus nggak? Kita nggak tahu juga ya, tapi ya kalau emang beneran berarti sesalut sama Gus Miftah. Ternyata banyak sekali beliau itu pengagumnya juga banyak ya. banyak gitu. Banyak sekali pengagumnya, beliau juga. Termasuk Bro Ronald kan. Ya. Bro Ronald kemarin cerita sama saya betapa kagumnya dengan Gus Miftah. Iya betul sih. Betapa mengagumkannya beliau. Iya, dia mengajarnya, tapi menghina sih enggak. Sampingin dulu. Kita kan harus ambil positifnya, buang yang negatif gitu. Betul sekali. Betul sekali. Langsung saja komentar selanjutnya. Aman. Oh, ini nih. Dari Ini tuh benar. Ada Akang _moes23. Salfok nih sama santri yang pakai jaket Shopee Food. iya. Ada emang. Kenapa tuh santri pakai jaket Shopee Food? Mungkin dia lagi menjalankan mencari nafkah sekalian demo. Iya, mungkin karena memang Gus Miftahnya gayanya anak muda banget gitu kan. Jadi santri juga nggak ada yang pakai sarung, pakai peci nih. Pakai peci. Biasanya kan santri Peci. pakai sarung, pakai peci, minimal pakai baju koko lah ya Jadi kan. pakai hoodie semua. Dia pakai hoodie semua. Iya namanya juga santri jalanan. Oh iya bener sih, bener. Santri jalanan dia mungkin Shopee Food harus di jalan. Iya. Karena mencari rezeki di jalan. beda emang santri jalanan ya. Ada lagi? Dari siapa nih? Si Juantoro 676 santri jalanan. Maksudnya bukan dari pondok pesantren kah? Iya, santri jalanan itu maksudnya gimana? Iya, Bro Sandi yang tahu. itu dia. Ya, Lu itu juga nggak tahu ya? namanya santri kan bisa di pesantren ya. Ini aliansi baru nih. Santri jalanan. Ya, mungkin mereka pikir jadi santri itu nggak harus di pesantren. Santri jalanan apa santri dadakan? Santri dadakan.
Bukan sambal aja yang ledakan ya. Ya terlepas dari apapun itu ya, Iya. Gus Miftah kita doakan yang terbaik ya. Semoga Gus Miftah dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa dapat hidayah dan agar menjadi pribadi yang lebih Iya, baik. Iya, pribadi yang lebih baik. Oke, kayaknya sih sepertinya itu saja Untuk berita kita episode kali ini. Ya, gua Ronald Bastian. Dan saya Sandi Mat, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.